Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ABC Suara Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang seorang laki-laki yang mendapatkan pengalaman menyeramkan saat pulang kerja sampai dia memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung aja dengerin ceritanya. Tetap di ABC Suara Horor. Perkenalkan, nama saya Aris. Saya lulus kuliah tahun kemarin. Tapi sulitnya mendapatkan pekerjaan terpaksa membuatku menganggur cukup lama. Aku masih ingat waktu itu di hari Sabtu, jadwal rutinku bermain badminton bersama teman-teman. Setelah selesai, aku tidak langsung pulang, tapi istirahat dulu di kantin gornya. Dan tanpa sengaja, aku bertemu dengan teman SMA aku, namanya Iqbal. Kami cukup lama berbincang-bincang di sana, dan dia pun bertanya masalah pekerjaan. Dan aku pun terus terang kalau saat ini masih menganggur. Iqbal memberitahuku kalau di tempat kerjanya yang dulu sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai IT di sebuah penginapan di dekat kota Bandung. Dan dari situ Iqbal ngasih tahu tuh, dari lokasi penginapan sampai kontrak karyawan teman Iqbal waktu dulu kerja di sana. Langsung aja aku chat orang tersebut dan menanyakan lowongan yang diberitahu Iqbal. Dan akhirnya aku pun mendapat jadwal interview di hari Senin jam 8 pagi. Singkat cerita, di hari Senin aku bersiap-siap pergi dari rumah pukul 6.30 pagi karena takut telat. Dan jarak dari rumah ke penginapan tersebut cukup jauh. Lokasi penginapan ini berada di wilayah yang cukup asri dan jauh dari bisingnya kota Kembang. Karena secara kewilayahan pun lokasi ini sudah berada di luar kota Bandung. Aku mulai memasuki ke wilayah itu. Jalanan yang mulai sepi dan sepanjang jalan masih dipenuhi oleh pohon-pohon besar. Rumah-rumah yang cukup besar dengan jarak antar rumah yang cukup jauh. Dan masih banyak lahan kosong yang masih dipenuhi oleh pohon-pohon bambu yang tinggi-tinggi. Ya, memang lokasi ini sangat cocok untuk healing atau rileks dari bisingnya kota Bandung. Cukup jauh tuh dari awal mulai masuk ke jalan itu dengan jalanan yang dominan menanjak. Hingga akhirnya aku pun sampai dan langsung bertemu dengan security penginapan tersebut. Aku pun memberitahu kalau tujuannya itu untuk datang interview jam 8 pagi. Lalu security tersebut mengkonfirmasi ke bagian resepsionis dan aku disuruh menunggu di resepsionis saja karena waktu masih menunjukkan 7.40. Aku menunggu di kursi dekat resepsionis dan merasa waktu berjalan sangat lama. Walaupun sudah pernah beberapa kali interview dan gagal lolos kerja, tetap saja perasaan deg-degan interview itu masih ada. Sekitar jam 8:05, aku pun dipanggil oleh resepsionis itu untuk masuk ke dalam ruangan buat interview. Sekitar 30 menit di interview, aku keluar dari ruangan itu dan dikasih tahu kalau 3x24 jam tidak dihubungi oleh pihak penginapan, maka tidak lolos bekerja. Dari situ aku langsung kembali ke parkiran dan mengambil motor untuk kembali ke rumah.
Jalanan di situ memang sepi, karena sepanjang jalan ke sini pun hanya melihat rumah-rumah besar dan kebun kosong. Juga ada perkampungan yang sepertinya tidak terlalu padat penduduk, itu pun jauh dari tempat penginapan tersebut. Aku melajukan motor dengan kecepatan yang tidak kencang, karena jalanan di sini pun tidak semuanya bagus. Di tengah perjalanan, aku melihat ada seekor anjing hitam yang sedang berdiri di tengah-tengah jalan, sambil menghadap ke arahku. Aku yang cukup takut dengan anjing, mencoba untuk menggebah anjing tersebut untuk ke pinggir, biar tidak ketabrak. Tapi anjing itu malah diam aja tuh, sampai aku berhenti beberapa meter di depannya, dan sambil membunyikan klakson agar anjing itu ke pinggir atau pergilah. Tapi anjing itu tidak langsung pergi, dan masih diam sebentar sambil melihat ke arahku, dan beberapa kali menggonggong. Kemudian ia pergi ke dalam lahan kosong samping jalan. Aku pun tidak memikirkannya dan melanjutkan perjalanan sampai tiba di rumah. Sudah hari Kamis siang, tapi tidak ada yang menghubungiku. Aku berpikir mungkin memang tidak lolos dan belum rezekinya untuk bekerja di sana. Tapi pas sore hari tiba-tiba ada telepon tuh, dan ternyata itu dari pihak penginapan dan memberitahu kalau aku keterima kerja di sana dan besok bisa datang jam 8 pagi untuk perkenalan, penghafalan area kerja, juga tugas yang akan kukerjakan saat bekerja nanti. Aku sangat senang waktu itu, karena setelah sekian lama menganggur, akhirnya mendapat pekerjaan. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal, dengan mood yang sangat bagus, dan semangat aku pergi dari rumah jam 6.15, dan tiba di sana pukul 7.25. Aku menghampiri security dan memberitahukan tujuanku untuk datang ke sini. Dan security itu pun mengucapkan selamat kepadaku dan berkenalan. Dia namanya Pak Agus. Dia sudah bekerja di sini sekitar 8 tahun. Ya, bisa disebut dari awal buka penginapan ini sampai sekarang. Sambil menunggu jam 8 dan dipanggil oleh HRD, Pak Agus sedikit menjelaskan sedikit tentang tempat ini. Jadi, ini adalah penginapan yang bersifat private, dan areanya yang lumayan luas, dan kondisi tempat yang sangat asri. Dan jarak dari studio 1 dan yang lainnya itu tidak berdekatan. Saat tamu datang, itu diantar oleh mobil kecil, seperti mobil-mobil di tempat golf. Dari resepsionis sampai ke studio atau tempat tamu itu menginap. Total ada 10 studio, dengan jarak antar studio kurang lebih 200 sampai 250 meter, dengan posisi yang tidak sejajar. Jadi ada studio yang di atas, ada daerah yang di bawah, dan bermacam-macam lah tempatnya. Dan juga harga penginapan di sini menurutku sangat mahal untuk sewa studio per malamnya. Tidak terasa waktu sudah hampir jam 8 tepat, dan aku menghubungi HRD kalau aku sudah sampai. Enggak lama aku pun ketemu dan langsung dikenalkan ke karyawan lain di kantor ini. Aku mendapatkan meja kerja dan ruangan sendiri karena aku bekerja sebagai seorang IT. Setelah di ruangan, beliau lalu menjelaskan tugasku apa saja dan mendapatkan hari libur di hari Sabtu Minggu, dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Lalu dari situ aku diajak berkeliling-keliling, memakai mobil golf yang untuk tamu itu. Dan sambil dikenalkan ke beberapa karyawan lain yang bekerja di luar kantor. Tak terasa hari sudah siang. Aku masih di dalam ruanganku sambil beres-beres dan belajar lagi mengenai tempat ini dengan komputer yang disediakan di ruanganku. Sampai waktu menunjukkan pukul 4 sore dan aku baru teringat kalau saat itu aku belum makan. Lalu aku keluarin tuh bekal makanan yang aku bawa dari rumah. Maklumlah, masih bawa bekal karena kan baru pertama kerja. Setelah gak lama, aku pun bersiap untuk pulang. Sambil menyalakan sebatang rokok, aku masih membuka komputer sambil melihat CCTV di area penginapan, dan semuanya tampak normal. Setelah waktu menunjukkan jam 5 lebih, aku keluar ruangan dan segera menuju parkiran untuk pulang. Aku kembali masuk kerja di hari Senin. Dengan semangat yang sama, aku kembali bekerja. Tidak ada masalah dalam pekerjaan, dan semuanya normal-normal saja. Sampai waktu itu di hari Rabu malam, aku mendapatkan pesan dari grup tempatku bekerja. Malam itu memang turun hujan yang cukup deras, dan tiba-tiba saja sistem atau aplikasi error. Aku diberi instruksi kalau besok harus segera diperbaiki. Dan untuk saat ini, bila ada sesuatu, dilakukan terlebih dahulu secara manual. Besoknya aku datang lebih awal, karena ingin cepat menyelesaikan masalah ini. Dan tiba di tempat bekerja pukul 6.50. Aku langsung masuk ke ruangan dan mengecek semuanya. Dan akhirnya aku pun menemukan permasalahannya. Server sudah kembali normal. Namun saat aku cek CCTV ada beberapa yang mati. Aku pun langsung ke tempat itu buat ngecek dengan berjalan kaki. Setelah menemukan perangkat yang rusak, aku laporan ke manajer dan meminta barang yang perlu diperbaiki. Tapi aku disuruh order lewat online agar dikirim secara instan, dan manajerku meminta untuk menyelesaikannya hari ini. Aku melihat jam di HP-ku sudah hampir jam 3 sore. Setelah order barang belum langsung dikirim karena lama menunggu kurir yang mau pick up pesananku ini. Aku berpindah tempat ke pos security yang ada di depan. Sambil merokok dan ngobrol dengan security, aku cek kembali HP-ku. Waktu itu sudah jam 4.30 sore. Dan ternyata orderanku sudah di pick up. Tapi jarak kurir itu ke tempatku masih sangat jauh, dengan estimasi tiba sekitar 40 menit. Tidak lupa aku mengabari keluarga di rumah karena pulang terlambat, agar mereka tidak khawatir. Singkat cerita, setelah pesanan barangku tiba, aku bergegas untuk ke lokasi CCTV yang rusak. Aku langsung memperbaiki. Sudah 2 CCTV yang berhasil aku perbaiki sekarang, dan tinggal 1 lagi. Lokasinya cukup jauh karena berada di ujung lokasi tempatku bekerja. Hari pun sudah mulai gelap, dan tiba-tiba mulai hujan rintik-rintik. Dengan terpaksa, aku memperbaiki CCTV di lokasi terakhir sambil kehujanan. Akhirnya beres juga, dan waktu aku lihat jam di HP, ternyata sudah jam 8.15.
Aku langsung bergegas sambil sedikit berlari kembali ke kantorku untuk cek apakah semua sudah berjalan normal atau belum. Dan karena hujan yang semakin deras, aku sampai ke kantor dengan keadaan basah kuyup. Aku langsung cek semua CCTV dan yang lainnya. Alhamdulillah semua normal. Tak lupa memberi laporan kepada atasanku kalau semua sudah kembali normal dan aku bergegas untuk pulang karena hari sudah semakin malam. Aku keluar dari kantor tepat jam 9 malam, langsung untuk ke parkiran untuk ngambil motor. Tak lupa aku pamit kepada security Pak Agus. Tapi Pak Agus berusaha memberitahuku untuk menginap saja di sini dan pulang besok pagi. Takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan katanya. Ditambah hujan yang masih cukup deras dan hari sudah malam. Jalanan dari tempat kerjaku menuju ke jalan raya pun cukup jauh dan tidak ada lampu penerangan jalan. Tetapi aku memutuskan untuk pulang saja karena pakaian yang kupakai juga sudah basah. Yang ada aku malah sakit karena pakai pakaian basah sampai besok. Aku mulai melajukan motorku dengan pelan karena takut jatuh dan jalan pun lebih licin saat basah. Saat mulai masuk pertengahan jalan, tiba-tiba hujan yang tadinya turun cukup deras sekarang berhenti. Dan anehnya, jalanan di depan terlihat kering. Sepertinya tidak terkena air hujan. Dari situ, kejadian menyeramkan dimulai. Samar-samar, aku melihat seperti ada yang berlarian di kanan jalan dan tiba-tiba berhenti saat aku menoleh ke kanan. Dan tidak ada apa-apa di sana. Hanya semak-semak dan di belakangnya kebun pisang yang kosong. Memang suasana cukup menyeramkan. Ditambah aku baru ingat kalau sekarang adalah malam Jumat. Gangguan pun berpindah ke sebelah kiri. Tapi sama saja tidak ada apa-apa. Aku mulai merinding dan merasa takut. Aku terus melajukan motorku dengan menambah kecepatan. Tiba-tiba ada suara perempuan cekikikan. Suara itu cukup jelas dan arahnya dari belakang. Semakin aku takut mendengar suara itu, dan aku pun nambah narik lagi gas motorku. Tapi anehnya motorku sekarang terasa ngeden dan tidak mau bertambah cepat. Dan pas aku lihat jarum ke speedometerku, sedikit-sedikit mulai turun sampai motorku tiba-tiba mati dan berhenti. Aneh memang. Padahal aku selalu servis rutin setiap bulan dan baru kali ini motorku mogok. Mana di tempat seram kayak gini mogoknya. Refleks aku pun turun dari motor dan pas turun menoleh ke belakang. Namun betapa mengejutkan karena ada sosok putih tinggi besar yang berdiri di atas jok motor belakangku. Aku terjatuh ke tanah dan sambil sedikit-sedikit menjauh dari motorku. Tapi pandanganku tidak bisa terlepas dari sosok itu. Aku tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan pandanganku terus melihat ke atas. Dengan rambutnya yang menjuntai panjang ke bawah, wajah sosok ini membelakangiku. Dan secara perlahan, sosok menyeramkan itu memutar kepalanya 180 derajat. Lalu
menoleh ke arahku. Sontak aku pun berlari sekencang-kencangnya masuk ke dalam kebun bambu yang ada di sekitar sini. Terus berlari hingga jauh. Sambil berlari, aku mendengar suara sosok itu sangat seram. Tapi lama-kelamaan suara itu mengecil dan menghilang. Karena kelelahan, aku berhenti berlari dan diam sejenak sambil mengatur nafas. Sambil ketakutan, aku mencoba memberanikan menoleh ke arah belakang. Dan untungnya sosok itu tidak mengejarku lagi sekarang. Aku melihat ke sekitar, hanya banyak pohon bambu yang sangat tinggi-tinggi. Aku tidak tahu tempat ini, dan sepertinya aku sudah berlari sangat jauh dari lokasi tadi aku turun dari motor. Aku berniat kembali ke motor untuk segera pulang ke rumah. Aku berjalan perlahan sambil mengingat arah kedatanganku tadi. Tetapi aku tidak menemukan motorku. Aku masih berada di kebun, di antara pohon-pohon bambu ini. Seingatku, tadi jalanannya tidak seperti ini. Dan bila diingat-ingat, kalau aku pergi atau pulang kerja, kebun bambu atau kebun pisang yang ada di sekitaran jalan ini pun tidak terlalu luas. Karena di pinggirnya ada sungai. Tapi kenapa aku seperti berada di hutan yang sangat luas sekarang? Aku sangat panik sekarang dan berpikir kalau aku tersesat entah kemana. Aku coba mengambil HP dari saku celanaku untuk menyalakan senter, tapi tidak bisa karena HP ku sudah sangat lowbat. Terpaksa aku kembali menyimpan HP ku. Dan pada saat aku sudah menyimpan HP di celana, aku menoleh ke depan. Dan beberapa meter di depanku, tiba-tiba kembali muncul sosok menyeramkan tadi. Dengan wajah yang sangat seram, sosok itu terangkat terbang perlahan, sambil kembali cekikikan, seolah-olah menertawaiku yang sedang ketakutan dibuatnya. Aku pun kembali berlari ke arah lain, agar menjauh dari sosok itu. Tetapi kali ini suara itu sepertinya mengikutiku berlari. Kadang suaranya dari sebelah kanan dan kadang berpindah dari sebelah kiri. Aku sangat kelelahan sekarang. Tapi karena ketakutan, aku terus berlari hingga akhirnya aku tersandung akar pohon dan terjatuh. Aku menoleh ke sekitar dan sosok itu sudah tidak ada. Aku hanya bisa berdoa sebisaku, sambil masih dalam posisi seperti tadi terjatuh. Aku bertanya pada diriku sendiri, kesalahan apa yang aku perbuat sampai aku mengalami hal seperti ini. Aku mencoba kembali berdiri dan berjalan. Entah ke arah mana aku berjalan, karena bagiku tempat ini sama saja. Lari ke sana ke sini pun seperti berada di tempat ini saja terus. Aku berjalan sambil terus berdoa, hingga tiba-tiba ada suara gonggongan anjing dari kejauhan. Dan suara itu semakin mendekat. Anjing itu datang dari kejauhan dan berhenti di depanku. Ternyata itu anjing hitam yang pernah aku lihat waktu itu saat perjalanan pulang. Aku berasa mendapat petunjuk karena aku pertama ketemu anjing itu waktu perjalanan pulang. Dan berarti
aku tidak jauh dari tempat kerjaku atau masih di sekitar perjalanan jalan tempat kerjaku ini. Anjing itu menggonggong kepadaku dan berlari ke arah di mana dia datang. Sepertinya dia mau menunjukkan jalan keluar untukku. Aku pun berlari mengikuti anjing itu. Cukup jauh dan tanah di sekitar sini sudah mulai basah. Hingga anjing itu melewati semak-semak yang cukup tinggi. Dengan melewati celah yang ada di bawahnya, aku terpaksa mengikutinya melewati celah kecil itu. Dengan memaksakan diri, akhirnya aku berada di sisi jalan yang aku tahu kalau ini adalah jalanan sekitar tempat kerjaku. Anjing itu kembali menggonggong kepadaku dan berlari ke arah bawah. Aku pun kembali berlari mengikuti anjing itu. Dan benar saja, dari kejauhan aku melihat motorku dengan posisi yang masih seperti tadi. Sesampainya di sana, aku langsung naik ke motor dan bersiap untuk pergi. Sambil menyalakan motor, anjing itu berada di dekatku. Dan begitu motor menyala, anjing itu kembali menggonggong, seperti mengisyaratkan kalau aku harus segera pergi. Lalu dia pun kembali masuk ke semak-semak di dekatku. Langsung saja aku tancap gas untuk keluar dari tempat ini. Tidak peduli jalanan basah dan licin, karena aku sudah sangat ketakutan sekarang. Sambil melajukan motor, samar-samar aku mendengar lagi suara menyeramkan yang dari tadi menakutiku sampai sekarang. Dan saat aku melihat ke spionku, ternyata sosok itu terbang seperti mengejarku sekarang. Aku menambah lagi kecepatan. Dan beruntungnya tidak lama kemudian aku masuk ke jalan raya. Dan di sini sudah mulai ada lampu penerangan jalan. Suasananya sangat sepi sekali. Aku tidak tahu ini jam berapa. Aku melihat ke speedometerku dan sudah sekitar 5 km aku pergi dari tempat menyeramkan tadi. Tidak lama terdengar suara azan subuh. Aku sedikit lebih tenang sekarang. Dan kendaraan pun mulai terlihat walaupun belum ramai. Saat perjalanan pulang, aku sempat mampir ke tukang kopi yang berada di pinggir jalan Dago, di mana biasanya ada muda-mudi yang nongkrong di sini malam hari. Aku pesan kopi untuk sedikit menenangkan ketakutanku sekarang. Penjual kopi itu bertanya kepadaku kalau aku kenapa, seperti orang ketakutan gitu. Spontan saja aku jawab, habis dikejar setan, Pak. Tapi penjual kopi itu malah tertawa. Mungkin dikiranya aku bercanda. Padahal aku sampai ketakutan seperti ini, benar kejadiannya seperti itu. Lalu aku menyalakan sebatang rokok dan ngobrol dengan penjual kopi membicarakan hal-hal lain, agar aku tidak terlalu ingat hal yang tadi malam. Setelah matahari mulai terlihat, aku pun membayar kopi dan menyuruh penjual kopi ini untuk menyimpan saja kembaliannya dan berterima kasih sudah mau menemaniku ngobrol sampai sekarang. Aku melanjutkan perjalanan. Walaupun perasaan takut sudah tidak ada, tapi tetap saja aku masih teringat kejadian menyeramkan itu. Sesampainya di rumah, aku langsung memarkirkan motorku
langsung berganti pakaian dan tidur karena aku sangat kelelahan. Aku tertidur sangat lama, dan saat bangun, aku merasa badanku kedinginan sekali. Dan saat dicek oleh ibu, ternyata aku demam. Dan aku sakit 7 hari, tidak masuk kerja. Setelah mulai enakan, aku merenung, apakah aku kembali bekerja atau tidak. Di sini aku bimbang. Aku takut untuk kembali melewati jalan itu. Tapi di sisi lain aku pun membutuhkan pekerjaan. Setelah bercerita kepada ibu semuanya, ibu menyuruh aku untuk keluar saja dan menceritakan semuanya sebagai alasan aku untuk resign. Aku pun menuruti nasihat ibu dan menelpon manajerku. Setelah bercerita cukup panjang lewat telepon, manajerku memahami keadaanku dan aku pun resign. Dan dia akan membayar gajiku, walaupun hanya untuk beberapa hari kerja. Nah, sekian cerita kali ini. Jangan lupa klik tombol lonceng ya, agar teman-teman semuanya dapat notif untuk cerita-cerita lainnya yang akan kami upload. Saya Fadli Irawan, pamit.